Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu sistem informasi komunitas praktis kebun dan pertanian berbasis web dengan mata kuliah APSI. Sebelum kita mulai presentasinya, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Riki Fatrozi dengan NIM 122000583. Dan Salsabila Ramadhania, NIM 1220 1217. Saya Ayuni Novianti dengan NIM 122000788. Saya Farhan Gazalba dengan NIM 122012557. Bab 1, Project Carter. Yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris, namun industrialisasi membuat kerusakan lingkungan. Kurangnya pengetahuan tentang berkebun dan bercocok tanam menjadi penyebab kegagalan pemula dalam mendapatkan hasil yang maksimal saat bercocok tanam. Kurangnya informasi yang tidak valid dan penyebaran informasi yang hoaks. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, tertarik untuk membuat website StartPlan yang merupakan wadah bagi komunitas bercocok tanam yang ramah pengguna dan mudah digunakan oleh pemula karena memuat informasi mendalam tentang aspek-aspek keilmuan yang valid yang ditulis oleh ahli di bidang pertanian. Next. 1.2 yaitu permasalahan. Permasalahan yang diangkat adalah masih sedikitnya informasi yang valid dan media komunitas untuk pengembangan pertanian dan langkah-langkah dalam bercocok tanam bagi pemula, serta maraknya penyebaran hoaks atau berita yang belum pasti kebenarannya di situs-situs web. Next. 1.3 yaitu deskripsi produk atau service. StartPlan merupakan website ditujukan kepada para komunitas, peminat, praktisi, kebun, dan pertanian bagi pemula maupun expert untuk bisa saling bertukar pikiran, berbagi ide, memulai forum diskusi, serta menjadi kontributor dalam penulisan artikel dengan informasi yang tervalidasi kebenarannya. 1.4 Keuntungan yang diharapkan. Website ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan memberikan manfaat dalam mencari informasi tentang bagaimana cara berkebun dengan baik dan yang benar. Keuntungan yang diharapkan dalam pembangunan website StartPlan ini adalah ada bagi pengguna mendapatkan informasi yang valid seputar tanaman dari orang-orang yang ahli pertanian. Terus yang kedua, dapat berinteraksi dengan sesama pencinta tanaman. Yang ketiganya, wadah untuk bertukar pikiran dan dengan forum diskusi. Keempatnya, memiliki wadah untuk ikut berkontribusi dalam penyediaan informasi. Kelimanya, dapat ikut serta dalam upaya penghijauan lingkungan. Dapat menciptakan lingkungan yang sehat bagi penulisnya nih. Yang tadi kan bagi pengguna, sekarang bagi penulisnya. Menambah pengetahuan penulis dalam membangun website, dapat menyelesaikan tugas mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. 1,5 Perancangan aktivitas secara global. Nah, website ini kan diperuntukkan untuk seseorang yang ingin belajar menanam ya kan, karena di website ini menyediakan berbagai tips nih dan tutorial untuk pemula yang ingin belajar tentang menanam dan ada buku panduan yang serupa untuk membantunya. Bab 2, Project Report. 2.1 Analisa sistem berjalan. Nomor satunya ada proses mencari informasi. Nah, untuk proses pencari informasi, user tidak perlu login untuk sekedar mencari informasi. User membuka halaman website startplan.org, kemudian akan diarahkan ke landing page yang membuat informasi umum seputar komunitas dan beberapa informasi mengenai tanaman. Nah, misalnya untuk user yang mengakses semua menu di navigasi bar seperti home, artikel, kontributor, dan about, serta dapat melihat isi forum diskusi. Nah, jika ingin bertanya atau menjawab pertanyaan, itu harus registrasi dan login.
Nah, di sini nomor 2 ada proses registrasi. Nah, pada tahapan ini admin dan user melakukan pendaftaran dan melengkapi semua data-data yang tersedia pada website. Ada juga yang ketiga proses login. Nah, yang ketiga ini ada proses login. Nah, untuk proses login ini terbagi menjadi tiga ya. Di sini kayak ada login admin, anggota, dan login pakar. Nah, untuk login admin kayak admin itu dapat melakukan login sesuai username yang dibikin adminnya, itu dapat melakukan pengecekan atau penambahan data-data pada website. Nah, untuk login sebagai anggota, itu anggota dapat melakukan login sesuai dengan username dan password yang kalian bikin di websitenya. Di dalam anggota ini di login anggota ini dapat mengajukan pertanyaan tentang tanaman bercocok tanam dan juga menjawab pertanyaan anggota lain. Dan yang pakar ini sebagai memberi jawaban yang tepat dan benar atas pertanyaan yang diajukan dari anggota. Nah, maksudnya itu kayak udah pasti benar lah gitu lah. 90% benar kalau dijawab oleh username login pakar. Nah, untuk di nomor 4 ini ada proses bertanya. Nah, sebuah website yang memiliki sesi tanya jawab atau diskusi merupakan bentuk dari keaktifan sebuah website. Proses tanya jawab atau diskusi di sebuah website diawali dengan login dari website. Nah, jika tidak punya akun bisa registrasi. Karena jika tidak memiliki akun, kalian tidak bisa bertanya, atau ada beberapa website yang tanpa login juga bisa gitu kan, menggunakan anonymous. Tapi kebanyakan website harus login atau menghindari head atau troller supaya tidak dicap jelek gitu websitenya. Nah, setelah login kalian bisa menanyakan sesuatu gitu di materi itu. Tidak hanya admin aja ya, orang lain pun bisa, karena tanya jawab di sebuah website sangat berguna jika dimanfaatkan dengan baik. Nah, di kelima ini ada proses menjawab pertanyaan. Nah, pada tahapan ini harus membuka website terlebih dahulu lalu melakukan login untuk memberikan jawaban. Nah, proses menjawab pertanyaan ini bisa dilakukan oleh user pakar tadi atau anggota juga bisa gitu kan. Soalnya kita kan saling tanya jawab sesama user. Next, Ki. Nah, di 2.2 ini ada analisa kebutuhan sistem. Nah, yang pertama itu ada sistem administrator. Admin melakukan login untuk masuk ke halaman admin website StartPlan dan mengatur data informasi yang muncul pada website tersebut. Nah, ada juga yang kedua, sistem keanggotaan. Nah, sistem keanggotaan ini dapat menginput menyimpan data keanggotaan sehingga memberikan kemudahan pencarian bagi anggota komunitas. Dapat memisahkan akses anggota biasa atau visitor dengan akun kontributor dan akun admin. Nah, sistem dapat menyediakan layanan forum diskusi di mana setiap pengguna dapat bertanya dan menjawab. Nah, sistem dapat melakukan pendataan anggota komunitas dan pendaftaran sebagai kontributor pada website. Dan juga sistem dapat menampilkan artikel informasi seputar komunitas dan tipe bercocok yang ditulis oleh kontributor dan dapat didownload secara gratis. Ini kalau untuk sistem keanggotaan ya. Oh ya, ini yang next itu 2.3 ada desain sistem. Nah, di desain sistem ini ada desain ERD-nya. Ya, kayak seperti itu, ada user. Nah, di user itu ada apa aja, kayak ada nama, alamat, email, dan di user itu ada role-nya, role ID gitu. Nah, role ID ini nanti ada lagi dia masuk kayak ada juga admin gitu. Dan juga di situ ada user menjadi anggota. Di sini terlihat ya di kiri itu anggota, habis anggota memiliki bisa ke forum, baru dia menuju ke reply gitu kan. Nah, kalau yang user ini nanti misalkan dia admin gitu kan, dia langsung ke kanan ini admin, kayak mengelola, terus dia membuat topik gitu si admin ini. Nah, bedanya itu aja sih. Kalau yang
anggota ini kita nggak bisa membuat topik, tapi kalau yang admin ini kita bisa mengelola dan membuat topik gitu atau judul. Oke, next di sini ada spesifikasi file nih untuk tabel usernya gitu. Di sini kayak ada elemennya ID ya, nama ID, INT, size 8, keterangan primary key, dan sisanya seperti nama, alamat, email, password. Itu dia menggunakan varchar ya. Dan size itu 128. Dan yang terakhir yang 67 itu ada tanggal lahir dan role. Nah, untuk tanggal lahir ini kita pakainya date ya, date, dan size itu YYMMDD itu tahun, bulan, dan hari. Di role itu pakainya varchar dan size 128. Next ini. Next ada tabel forum ya. Di tabel forum ini elemennya ID, nama, topik, judul, tanggal diskusi ya sama ya. Kita tadi itu tanggal pakainya date. Ini varchar INT, ini primary key. Next Ki. Ini ada tabel replay. Bisa dilihat ada ID user, INT, sama kayak tadi. Ini ada tanggal juga. Dari replay isi. Nah, untuk next ini ada tabel anggota. Tabel anggota juga ada ID anggota, nama, kode, email doang gitu. Dan ID anggotanya itu primary key. Bisa dilihat di sini. Next Ki. Nah, nih untuk tabel admin itu dia cuma 3 ya, ID, user, dan email user. Jadi dia kayak nggak pakai password gitu. Di sini juga ada ID user, primary key, bisa dilihat. Next Ki. Ada tabel role lah. Di sini ada tabel role yang isinya untuk nge-roll nanti anggotanya gitu kan di tabel sebelumnya gitu. Di sini ada tabel topik. Ya, di sini topik itu kayak ada judul topik, varchar. Ini untuk isi judul topik nanti ke depannya. Gitu. Next. Di sini ada desainnya kayak ini ya, yang digambar ini ada desain dari landing page halaman start plan gitu. Yang awal kita di sini. Nih di atas ini nih ada navbar gitu, kayak dia tuh tentang, atau di sebelah navbar sebelah kanan itu kayak login gitu. Ya, ini untuk halamannya seperti ini ya, halaman depan. Untuk login, misalkan kita ngeklik login tuh kayak gini nih di tampilannya. Jadi dia bisa tinggal login aja gitu kan. Tapi kalau misalkan gak ada, dia bisa regis gitu di bawahnya. Nah, ini untuk halaman ini. Nah, ini untuk halaman registrasi. Misalkan kayak kita tadi mengklik tombol register, nanti dia dibawa ke sini. Bebas sih mau login pakai Facebook juga bisa tuh, di sebelah kanan ada, atau Google, atau kita bikin registrasi sendiri. Nah, di sini selanjutnya ada forum diskusi. Forum diskusi ini kayak kita nanti mencet yang di navbar ini forum, nanti dia bakal nyambung ke forum diskusi sini kayak tanya jawab. Kita bisa cari pertanyaan di sini, dan di sini ada pertanyaan dari user lain gitu kan. Kita bisa lihat dengan mengklik yang di tengah-tengah ini nih, yang kotak itu, untuk menuju diskusinya gitu. Nah, ini kalau kita mengklik yang tadi ya, yang ngeklik diskusinya itu kayak ada detail pertanyaannya gitu. Nanti dia masuk gitu ke diskusi tadi, pasti pencet. Nah, di sini ada pertanyaannya tuh di atas, dia nanya, dan di bawahnya ada jawabannya. Nah, di jawaban ini kalau misalkan kalian login pakai pakar atau ya yang profesional gitulah, akun profesional, itu bakal ada centangnya gitu. Kalau user biasa dia gak ada centangnya ya, bedanya itu aja sih. Oke, next.
Nah, di sini juga ada artikel-artikel dari Starplane gitu kan. Dan kayak kayak bagaimana ini cuma artikel doang sih ngeliat. Nah, untuk next ini ada kontributor ya yang ngebuat bangun server apa website ini gitu. Siapa aja yang berkontribusi untuk web apa forum ini, kayak para pakar atau siapa aja gitu. Next lagi Ki. Nah, kalau Bautas ini orang yang mengembangkan server dari awal ya, apa website dari awal gitu. 2.4 kode program. Berikut adalah potongan kode program dari view login yang sudah dijelaskan oleh Farhan Ghazalba tadi. Kita lihat di layar. Next. Struktur navigasi. Di sini ada struktur navigasi, yaitu ada home yang sejajar dengan forum diskusi, menu artikel, dan juga kontributor serta login. Untuk menu home sendiri, navigasinya diarahkan kepada tombol atau button ikut bergabung dan juga lihat artikel. Ikut bergabung ini akan diarahkan ke arah login yang kemudian akan masuk ke forum diskusi. Kemudian lihat artikel akan diarahkan ke halaman artikel. Dan yang kedua adalah menu forum diskusi. Saat menu forum diskusi diklik akan diarahkan akan muncul tampilan anggota yang paling aktif, kemudian detail pertanyaan dan juga buat pertanyaan. Buat pertanyaan di sini akan diarahkan ke login jika belum login. Terus selanjutnya adalah menu artikel. Menu artikel akan menampilkan beberapa artikel. Contoh di sini ada 3 artikel. Kemudian kontributor akan menampilkan isi kontributor dari pembuat artikel dan penjawab pertanyaan. Kemudian adalah menu login. Dan login jika belum login akan diarahkan ke halaman register. Next. 2.6 pemeliharaan. Definisi pemeliharaan. Pemeliharaan sistem suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu sistem dalam suatu kondisi yang bisa diterima. Tujuan dari pemeliharaan sistem adalah yang pertama untuk memperpanjang usia kegunaan aset dari sistem tersebut. Hal ini terutama penting untuk di negara berkembang karena kurangnya sumber daya modal untuk pengganti. Di negara-negara maju kadang-kadang lebih menguntungkan untuk mengganti daripada memelihara. Terus yang kedua, untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan. Dan yang ketiga adalah untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. Kemudian untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. Jadi jenis pemeliharaan sistem. Yang pertama adalah pemeliharaan sistem dapat digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, pemeliharaan kolektif. Pemeliharaan kolektif adalah bagian dari pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani karena pemeliharaan ini mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada suatu sistem yang berjalan. Yang kedua adalah pemeliharaan aditif, yaitu pemeliharaan yang dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan dari pemakai baru. Ketiga, ada pemeliharaan preefektif atau penyempurnaan. Pada pemeliharaan ini yaitu mempertinggi cara kerja atau mentabilitas atau kemampuan untuk dipelihara. Tindakan ini juga membutuhkan sistem untuk memenuhi persyaratan pemakai yang sebelumnya tidak dikenal. Dan terakhir ada pemeliharaan preventif. Yang pemeliharaan ini terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Next. Kemudian ada langkah-langkah dalam pemeliharaan sistem. Yang pertama adalah penggunaan sistem, yaitu menggunakan sistem sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing untuk operasi rutin sehari-hari. Kemudian ada audit sistem, yaitu pengguna dan penelitian formal untuk menentukan seberapa baik sistem baru dapat memenuhi kriteria kinerja.
Hal semacam ini disebut penelaahan setelah penerapan dan dapat dilakukan oleh seorang auditor internal. Ketiga, ada penjaga sistem. Penjagaan sistem yaitu melakukan pemantauan untuk pemeriksaan rutin sehingga penjagaan sistem yaitu melakukan pemantauan untuk pemeriksaan rutin sehingga sistem tetap beroperasi dengan baik. Selain itu juga untuk menjaga kemutahiran sistem jika sewaktu-waktu terjadi perubahan lingkungan sistem atau modifikasi rancangan software. Kemudian ada perbaikan sistem yaitu melakukan perbaikan jika dalam operasi terjadi kesalahan atau bugs dalam program atau kelemahan rancangan yang tidak terdeteksi saat tahap pengujian sistem. Terakhir ada peningkatan sistem, yaitu melakukan modifikasi terhadap sistem ketika terdapat potensi peningkatan sistem setelah sistem berjalan beberapa waktu. Biasanya adanya potensi peningkatan sistem tersebut terlihat oleh manajer kemudian diteruskan kepada spesialis informasi untuk dilakukan modifikasi sesuai keinginan manajer. Next. Kemudian bab 3 yaitu kesimpulan. Dalam upaya mendukung penghijauan dan mencegah kerusakan lingkungan, masyarakat ikut serta untuk menanam di lingkungannya masing-masing, ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 yang menjadikan menanam menjadi trennya semakin tinggi. Nah, karena itu dibutuhkan informasi yang valid agar masyarakat bisa menanam tanpa kesulitan dan mengurangi risiko kegagalan dalam bercocok tanam. Karena itu dibuatlah website Karten ini untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi yang valid, juga bisa berdiskusi dengan sesama praktisi berkebun. Next, saran. Website ini masih jauh dari kata sempurna dan diharapkan kedepannya bisa terus dilakukan pengembangan. Saran dari pengguna dapat melakukan pengembangan seperti penambahan video tutorial agar lebih mudah dipahami bagi pemula. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.